Ya, pernah nggak sih Anda ngerasa semakin kita dewasa, semakin sulit kita merasa bahagia. Kita bangun pagi, kerja seharian, pulang malam, capek badan, capek pikiran, tapi begitu gajian, habis juga. Ulang lagi dari awal, kayak hidup ini cuman soal bertahan. Kita ngerasa kita hidup, padahal yang kita jalani cuman rutinitas. Ya, hidup itu mestinya dinikmati. Tapi kapan terakhir kali Anda benar-benar menikmati hidup Anda? Ya, pagi ini mari kita ngobrol santai tentang satu hal yang sering kali kita lupakan, yaitu bagaimana cara menikmati hidup setelah lelah bekerja. Oke, yang pertama, pahami hidup itu bukan lomba siapa yang paling sibuk. Ya, zaman sekarang orang bangga kalau bilang aku sibuk. Tiap hari meeting, kerja lembur, jalan cepat, makan terburu-buru. Sibuk jadi simbol keberhasilan. Tapi benarkah? Padahal sibuk itu gak selalu berarti positif. Dan produktif itu gak selalu berarti bahagia. Ya, menikmati hidup. Artinya tahu kapan harus gas, kapan harus rem. Kita bukan mesin. Kita manusia yang punya batasan. Dan gak ada gunanya kaya raya kalau jiwa kita penuh kehampaan. Yang kedua, beri waktu untuk diri kita sendiri. Ya, setelah lelah bekerja seharian, tubuh kita butuh istirahat. Tapi bukan cuma tidur. Yang lebih penting adalah istirahat untuk pikiran dan hati. Luangkan waktu buat me time. Coba hal-hal kecil yang bikin Anda senang. Dengan lagu favorit, sambil rebahan, atau nulis jurnal, nonton film tanpa gangguan, baca buku yang sudah lama Anda simpan, atau sekedar diam, tarik napas panjang, dan dengerin suara alam. Ya, waktu sendiri itu bukan tanda kesepian. Itu cara kita ngobrol dengan diri sendiri. Dan dari sini, kita bisa mulai kembali ke arah hidup kita. Yang ketiga, dekatkan diri dengan alam. Ya, kalau Anda tinggal di desa, Anda punya satu keistimewaan, yaitu dekat dengan alam. Coba pagi-pagi keluar rumah, dengan suara burung, lihat embun di daun, hirup udara tanpa polusi. Ya, alam itu penyembuh yang nggak perlu biaya. Berjalan kaki di pemetaan sawah, duduk di bawah pohon, atau sekedar mandangin langit sore. Itu bukan buang-buang waktu, tapi itu waktu yang mengisi ulang jiwa kita. Dan kalau Anda tinggal di kota, sesekali coba main ke alam, ke gunung, ke pantai, atau ke desa. Karena di sanalah kita bisa ngerasain bahwa hidup gak harus selalu cepat. Yang keempat, nikmati hal-hal kecil. Ya, kadang hidup itu bukan soal hal besar. Kadang kita lupa nikmatin hal-hal kecil setiap hari lewat di depan kita. Seperti makan sederhana tapi enak, ngobrol ringan di pos ronda, tidur siang di hari libur, dengerin suara hujan, senyuman dari anak istri, menyeduh kopi pagi dengan tenang. Ya, hal kecil yang dulu kita anggap biasa bisa jadi sumber bahagia.
asal kita sadar dan bersyukur, karena hidup bukan soal apa yang kita punya, tapi bagaimana kita merasakan apa yang kita punya. Yang kelima, jauhkan dari layar untuk sementara. Ya, di zaman serba digital ini, kita hampir nggak bisa lepas dari HP. Begitu bangun tidur, langsung buka notifikasi. Mau tidur, masih scroll sosial media. Padahal, layar itu bikin otak gak pernah bener-bener istirahat. Ya, coba mulai dari hal kecil, seperti matikan HP 1 jam sebelum tidur. 1 hari dalam seminggu tanpa sosial media. Atur notifikasi hanya untuk yang hal penting. Sediakan waktu khusus untuk online, bukan sepanjang waktu. Anda akan kaget betapa tenangnya hidup saat Anda tidak diseret-seret oleh dunia maya. Yang keenam, dekat dengan orang-orang yang membawa damai. Ya, setelah lelah bekerja, salah satu terbaik menikmati hidup adalah dengan bertemu orang-orang yang membawa ketenangan. Bukan orang yang suka pamer, bukan yang suka mengeluh, tapi mereka yang bisa tertawa bersama, ngobrol ringan, dan saling menguatkan. Ya, ngobrol sama orang tua, duduk bareng sama teman lama, main sama anak kecil, atur quality time sama pasangan. Kadang, obrolan di warung kopi lebih menyembuhkan daripada motivasi dari influencer. Yang ketujuh, uang itu penting, tapi bukan untuk segalanya. Ya, setelah seharian kerja keras, wajar kalau kita pengen hasil. Tapi jangan sampai uang jadi satu-satunya ukuran hidup. Karena kalau uang jadi segalanya, mungkin kita akan terus merasa kekurangan. Selalu ada orang yang lebih kaya, lebih sukses, lebih hebat. Padahal, kalau kita punya makanan hari ini, itu terasa nikmat. Kalau kita masih sehat, itu adalah rezeki. Dan kalau kita bisa tidur nyenyak, itu keberkahan untuk kita. Kita boleh punya impian besar, tapi jangan lupa nikmati apa yang sudah ada. Yang kedelapan, evaluasi, bukan sekedar istirahat. Ya, menikmati hidup bukan berarti kabur dari tanggung jawab, tapi tahu kapan harus berhenti dan mengevaluasi hidup. Tanyakan ke diri sendiri, apa tujuan saya kerja keras begini? Apakah saya bahagia dengan cara hidup saya sekarang? Apakah ada yang bisa saya ubah agar lebih tenang? Ya, evaluasi akan membawa kita ke arah hidup yang lebih sadar, bukan sekedar ngikutin arus. Ya, kemudian yang ke-9, bersyukur, kunci menikmati hidup yang sebenarnya. Ya, ini yang paling penting. Kunci dari menikmati hidup adalah bersyukur. Bersyukur bukan berarti pasrah, tapi sadar bahwa kita sudah punya banyak hal yang layak disyukuri. Mata yang bisa melihat, kaki yang masih bisa melangkah, nafas yang masih berjalan, pekerjaan yang meski melelahkan, orang-orang yang sayang sama kita. Ya, kalau Anda mulai hari ini dengan bersyukur, Anda akan lihat betapa hidup ini sebenarnya begitu indah. Kemudian yang ke-10, punya tujuan yang lebih besar dari sekedar uang.
Ya, dan yang terakhir, untuk benar-benar bisa menikmati hidup, kita butuh tujuan yang lebih besar dari sekedar angka di rekening. Ya, tujuan itu bisa berupa pengen bantuin orang tua, pengen jadi suami istri yang baik, pengen punya usaha sendiri, pengen hidup damai di desa, pengen bahagian keluarga kecil. Ya, dengan tujuan yang tulus, kita kerja bukan sekedar capek, tapi juga lebih ikhlas, dan setiap langkah terasa lebih bermakna. Oke, teman-teman, kerja keras itu mulia, tapi jangan sampai kerja keras membuat kita lupa cara hidup. Capek itu wajar, tapi jangan biarkan lelah mencuri semua kebahagiaan kita. Nikmati hidup Anda sekarang. Jangan tunggu yang dulu. Jangan tunggu pensiun. Hidup itu sekarang, di momen ini. Dan kadang menikmati hidup itu sederhana. Tersenyum tulus, menarik napas panjang, lalu bilang ke diri sendiri, aku sudah cukup, aku sudah berusaha, dan aku layak untuk bahagia. Ya, kalau Anda sedang lelah dan ingin hidup lebih tenang, coba tulis di kolom komentar, aku mau hidup lebih damai dan sadar. Jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda yang lagi lelah, biar kita sama-sama ingat bahwa hidup ini bisa dinikmati, bukan cuma dijalani. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup Anda makin tenang, makin lapang, dan semakin berarti. Tetap semangat untuk menjalani hidup.